Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Salawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Saudara muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara orang Islam yang masuk surga, ada yang langsung masuk ke dalamnya, ada pula yang harus menunggu lama, dan ada juga yang harus mampir dulu ke neraka. Jika bisa memilih, pastilah kita menginginkan masuk surga tanpa harus menunggu, tanpa harus mampir ke neraka, namun langsung masuk saja tanpa dihisab, tanpa diazab. Saudara muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lantas apa saja 15 amalan masuk surga tanpa dihisab? Yang pertama, bertauhid. Keutamaan mempelajari tauhid merupakan ilmu yang paling agung, kewajiban yang paling wajib, dan perintah Allah yang terbesar. Oleh karena itulah keistimewaan yang didapatkan oleh al-muwahhidin, orang-orang yang mentauhidkan Allah, itu banyak dan sangat besar. Di antara keutamaan ilmu tauhid Islam yang didapatkan oleh mereka adalah ahli tauhid mendapatkan keamanan dan hidayah. Tempat kembalinya adalah surga. Allah Subhanahu wa taala menyelamatkannya dari neraka. Ahli tauhid mendapatkan kesempatan diampuni seluruh dosa-dosanya. Timbangan tauhid beratnya mengalahkan timbangan langit dan bumi. Dan puncak keutamaan yang dianugerahkan kepada ahli tauhid adalah mendapatkan kesempatan masuk surga tanpa dihisab dan tanpa diazab. Yang kedua, beramal sesuai dasar hukum Islam. Sa'id berkata, alangkah baiknya orang yang beramal sesuai dengan dalil yang didengarkannya. Namun Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menuturkan kepada kami hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, aku telah diperlihatkan beberapa umat oleh Allah. Tadi aku melihat seorang nabi bersama beberapa orang, tidak sampai 10 orang. Seorang nabi bersama seseorang dan 2 orang serta seorang nabi yang sendirian. Tiba-tiba ditampakkan kepadaku sekelompok orang yang sangat banyak. Aku mengira mereka itu umatku, namun disampaikan kepadaku itu adalah Nabi Musa dan kaumnya. Selanjutnya tiba-tiba aku melihat lagi sejumlah besar orang dan disampaikan kepadaku, ini adalah umatmu. Bersama mereka ada 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Kemudian beliau bangkit dan masuk rumah. Orang-orang pun memperbincangkan tentang siapakah mereka itu. Yang ketiga, tawakal. Dengan hukum beradab dengan Rasulullah, ada di antara mereka yang mengatakan barangkali mereka itu sahabat Rasulullah SAW. Ada lagi yang mengatakan barangkali mereka orang-orang yang dilahirkan dalam lingkungan Islam dan tidak pernah mengikuti Allah. Dan mereka menyebutkan yang lainnya pula. Ketika Rasulullah SAW keluar, mereka memberitahukan hal tersebut kepada beliau. Lalu beliau bersabda, mereka itu adalah orang yang tidak minta diruqyah, tidak melakukan gaib, dan tidak melakukan tatahayul, serta mereka bertawakal hanya kepada Rabb mereka. Yang keempat, meninggal dalam keadaan bertaubat. Sesungguhnya amalan itu hanya berdasarkan penutupnya hadis riwayat Al-Bukhari. Sebab itu selalu panjatkan doa diwafatkan dalam Islam. Yang kelima, bersih dari dosa syirik, bid'ah, maksiat. Maksud bersih dari dosa dengan segala macamnya, syirik, bid'ah, dan maksiat adalah seorang hamba meninggal dalam keadaan sudah bertobat dari seluruh dosa, atau dosanya sudah terlebur dengan pelebur kafarat dosa. Yang keenam, jauh dari syirik besar dan kecil. Syekh Shalih Al Fauzan hafizahullah menjelaskan,
as-sabiqun bil khairan, orang-orang yang bersegera dalam kebaikan. Dalam kitabnya Iyanatul Mustafid bahwa mereka adalah orang-orang yang selamat dari syirik besar maupun kecil. Mereka meninggalkan hal-hal haram dan makruh. Bahkan mereka meninggalkan sebagian hal yang mubah atau halal. Mereka bersungguh-sungguh dalam melaksanakan amal ketaatan, baik amal yang wajib maupun yang sunnah. Mereka adalah orang-orang yang lebih dahulu berbuat kebaikan. Maka barang siapa yang sampai pada tingkatan ini, maka ia masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Yang ketujuh, mengucapkan syahadat ketika meninggal. Pada ucapan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah mengandung tuntutan jauh dari kemaksiatan dan bid'ah. Hal itu disebabkan karena konsekuensi syahadat Muhammadar Rasulullah adalah taat dan pada perkara yang diperintahkan oleh Rasulullah, membenarkan apa yang beliau informasikan, menjauhi larangannya. Yang kedelapan, mengucapkan la ilaha illallah ketika meninggal. Syekh Salih Al-Syekh Hafizahullah di dalam kitab At-Tamhid menjelaskan perealisasian tauhid dengan sempurna adalah perealisasian syahadatain la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Karena pada ucapan seorang ahli tauhid la ilaha illallah terdapat tuntutan pelaksanaan tauhid dan jauh dari syirik dengan segala macamnya. Yang kesembilan, pengikut setia Rasulullah. Dari Abu Bakar, Rasulullah SAW bersabda, aku dianugerahi Allah 70.000 orang dari umatku masuk surga tanpa hisab. Wajah mereka nampak seperti bulan pada malam purnama, hati mereka semuanya sama. Lalu aku memohon tambahan kepada Allah dan Allah menambahkan untukku setiap satu orang menjadi 70.000 orang. Hadis riwayat Ahmad dalam Musnad dengan sanad yang sahih. Yang ke-10, orang yang pertama kali masuk Islam di masa Rasulullah dan orang-orang yang beriman paling dahulu. Mereka itulah yang didekatkan kepada Allah, berada dalam jannah kenikmatan, segolongan besar dari orang-orang yang terdahulu dan segolongan kecil dari orang-orang yang kemudian. Quran Surat Al-Waqiah ayat 10-14. Yang ke-11, memiliki kesempurnaan akhlak. Golongan orang yang akan masuk surga tanpa hisab adalah golongan yang sifatnya disebutkan dalam surah Al-Waqiah ayat 10-14. Allah memberi sifat kepada mereka sebagai orang-orang yang beriman paling dahulu dan mereka didekatkan kepada Allah di surga. Mereka adalah segolongan besar dari orang-orang yang terdahulu dan segolongan kecil dari orang-orang yang kemudian. Kepada mereka Allah telah menanamkan kemuliaan, cinta takdir dan keagungan. Mereka adalah cermin dalam iman, amal kebaikan, jihad, ilmu, anugerah, kelembutan hati, cinta, kesempurnaan, akhlak dan keagungan. Yang ke-12, menempelkan buku amal di tangan kanan. Adapun orang yang diberikan kitabnya dari sebelah kanannya, maka dia akan diperiksa dengan pemeriksaan yang mudah dan dia akan kembali kepada kaumnya yang sama-sama beriman dengan gembira. Quran Surah Al-Insyiqaq ayat 7-9. Yang ke-13, orang yang sabar ketika diuji dengan penyakit berat di dunia. Pada hari kiamat kelak, setelah timbangan amal dipasang, orang-orang yang tekun salat dipanggil untuk menerima pahala mereka secara penuh. Orang-orang yang tekun puasa dipanggil untuk menerima pahala mereka secara penuh. Orang-orang yang gemar berpuasa dipanggil untuk menerima pahala mereka secara penuh. Dan orang-orang yang pergi haji dipanggil untuk menerima pahala mereka secara penuh. Tetapi timbangan orang-orang yang dicoba dengan penderitaan sakit tidak dipasang, mereka juga tidak diadili. Mereka selain diberi pahala juga tidak dihisab. Yang ke-14, mati syahid. Abu Nuaim dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah SAW bersabda, pada hari kiamat nanti orang yang mati syahid dihadirkan untuk dihisab. Orang-orang yang dicoba dengan penyakit juga dihadirkan namun tidak untuk dihisab maupun diadili. Mereka malah diberi pahala yang amat banyak.
Sehingga orang-orang sehat yang ada di padang mahsyar berharap tubuh mereka dipotong-potong dan digunting agar bisa mendapat pahala yang baik di sisi Allah. Yang ke-15, selalu bersyukur dan qanaah menerima apa adanya. Wahai cucuku, selalulah bersikap qanaah, niscaya kamu akan menjadi manusia yang paling kaya, dan tunaikanlah kewajiban-kewajiban, niscaya kamu akan menjadi manusia yang paling berbakti kepada Allah. Wahai cucuku, sesungguhnya di surga terdapat pohon bernama balwa yang diperuntukkan bagi orang-orang yang dicoba dengan penderitaan penyakit. Untuk mereka tidak diadakan penimbang amal dan juga tidak diselenggarakanlah pengadilan, tetapi malah dicurahkan pahala kepada mereka. Beliau lalu membaca surah Az-Zumar ayat 10, sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahalanya tanpa batas. Saudara muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah 15 amalan dan golongan masuk surga tanpa dihisab dan diazab. Semoga kita semua termasuk dalam golongan orang-orang yang masuk surga tanpa dihisab dan diazab. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.